Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan ini yang masih Engkau anugerahkan Tuhan, sehingga kami masih tetap sehat dalam kemurahan Tuhan. Dan terkhususnya kami bersyukur ada kesempatan lagi bagi kami merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 5 ayat 6-7. Yohanes 5, 6-7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Nah, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa sejumlah besar orang sakit sedang berbaring di serambi kolam Bethesda yang terletak di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh, di mana mereka sedang menantikan goncangan air kolam itu, yang mereka yakini dapat memberi kesembuhan bagi orang pertama yang masuk ke dalam kolam setelah terjadi goncangan air. Yohanes 5 ayat 2-4. Mereka berebut waktu untuk bisa turun ke dalam kolam itu. Dan hanya satu orang dalam satu goncangan yang akan sembuh. Salah satu di antara mereka yaitu seorang yang sudah menderita sakit lumpuh selama 38 tahun. Ayat 5. Kondisinya sangat memprihatinkan. Secara fisik sudah sangat lemah karena kelumpuhannya. Secara psikis juga tidak ada pengharapan, selalu dalam keluhan. Secara sosial, dia sudah terisolasi dari masyarakat umum, bahkan juga keluarganya. Secara rohani, dia orang berdosa dan tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Nah, bagi orang seperti ini, hidupnya seakan tidak ada lagi harapan, hopeless. Lihat dari segi usia dan waktu hidupnya, tidak mungkin lagi bisa sembuh dan tidak mungkin punya masa depan, alias madesu, masa depan suram. Nah, saudara, inilah sesungguhnya bukti nyata keterbatasan manusia, dan inilah juga gambaran tentang kehidupan dunia ini. Betapa manusia tidak punya kekuatan apapun untuk dibanggakan karena semuanya terbatas, rapuh, dan sementara. Nah, saudara, tetapi dari cerita ini atau kisah atau nas ini, apakah benar bahwa si lumpuh ini sudah tidak ada lagi waktu dan kesempatan? Apakah benar bahwa dia tidak ada lagi punya masa depan? Secara manusia, ya memang betul sudah tidak ada. Dan itulah sesungguhnya gambaran atau sebuah potret manusia berdosa pada umumnya. Nah, tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan. Puji Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Dan kasih Allah itu nyata dengan kehadiran Yesus yang datang kepadanya secara pribadi, secara khusus. Perhatikan ayat 6a, bahwa sebelumnya Tuhan sudah tahu kalau ia telah 38 tahun lamanya dalam keadaan lumpuh. Dan Tuhan juga tahu bahwa sudah lama ia menantikan kesembuhan dengan ingin masuk ke kolam Bethesda itu. Tetapi dengan adanya kemurahan Tuhan ini, maka ada juga kemauan Tuhan. Setidaknya 4 hal kemauan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan mau supaya dia mengenal Tuhan secara pribadi, bukan pada sarana dan media apapun. Bahwa sang kasih karunia atau belas kasihan, yang sesungguhnya nama dari kolam Bethesda itu, itulah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Artinya Tuhan mau supaya dia mengenal yang sesungguhnya dimaksud dengan kasih karunia, belas kasihan itu. Bukan pada kolam Bethesda itu, tetapi pada pribadi, itulah Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, Tuhan mau dia terbuka. Dia tidak tertutup, tetapi berkomunikasi dan mencurahkan hatinya kepada Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan mau membangun dan membuka komunikasi. Karena mungkin selama ini dia tertutup, dia menyendiri, dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Dia sudah kehilangan harapan. Tetapi Tuhan membutuhkan. Dia berkata, berseru, dan memohon kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, Tuhan mau supaya dia percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena selama 38 tahun dia hanya lebih mengenal Tuhan. Yang bagi dia Tuhan itulah kolam Bethesda itu. Dia hanya percaya dan tahu bahwa kesembuhannya, masa depannya, kebahagiaannya hanya ada pada kolam itu. Perhatikan perkataannya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Padahal Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi yang jawabnya itu. Ya, gak nyambung sebenarnya. Tapi itulah sesungguhnya keadaan dirinya. Betapa dia sangat-sangat memberhalakan kolam itu. Dengan kata lain, bahwa si lumpuh ini mau katakan bahwa ya, aku akan sembuh apabila aku harus masuk ke kolam Bethesda itu. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus sanggup menyembuhkan dia tanpa harus melalui media kolam itu. Itulah pesannya, itulah kemauan Tuhan baginya. Yang keempat, Tuhan mau agar supaya dia mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena selama ini dia sangat berharap dan mengandalkan manusia. Perhatikan jawabnya. Tuhan, tidak ada orang. Sementara aku mau orang lebih dahulu mendahului aku. Artinya dia sungguh sadari bahwa dia membutuhkan orang. Sehingga saudara, ini yang membuat dia semangat, tidak buat dia bersukacita. Karena tidak ada orang yang mau menolong dia. Dia tidak mengenal sesungguhnya bahwa ada pribadi yang khusus datang kepadanya. Dan dialah Tuhan yang sangat mengasihinya, yang peduli dan mengerti dengan penderitaannya dan kesusahannya, yang lebih berkuasa dari apapun dan siapapun juga, yang sanggup menolongnya. Perhatikan ayat 8, kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Yesus tidak katakan, panggil orang supaya membantumu, kemudian masuklah ke kolam itu. Tidak. Tapi kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Artinya dia tidak perlu berharap pada orang dan pada kolam itu lagi. Ini bukan berarti tidak butuh orang lain. Tidak. Tetapi di tengah keadaannya itu, Tuhan mau. Dia berharap dan hanya percaya sungguh pada Tuhan Yesus saja. Itulah yang Tuhan inginkan juga ada dalam hidup kita. Maka kesimpulan aplikasinya, yang pertama, setiap orang percaya harus sadar akan keterbatasannya. Kita terbatas untuk memahami dan menjalani setiap masa hidup kita. Oleh sebab itu, hiduplah sungguh dengan Tuhan sang pemberi waktu itu. Yang kedua, setiap orang percaya harus yakin bahwa ada kemurahan Tuhan. Dia dapat berkarya melampaui waktu. Dia tidak terikat dan tidak dibatasi oleh waktu. Sebab dia adalah Tuhan yang kekal dan omnipresent, maha hadir. Dia selalu hadir in time, bahkan on time. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Mari mohonkan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, setiap orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan mau kita percaya dan mengandalkan Dia. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara kita, dengan pengalaman, apalagi dengan sarana atau media tertentu. Orang lain bisa mengecewakan kita. Tetapi ada Tuhan yang sangat peduli, mau datang dan menolong kita. Sarana atau materi bisa mengecewakan kita, tetapi ada Tuhan yang sanggup berkuasa menolong dan memberkati hidup kita. Karena itu, apa jawabanmu? Maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus memberkati. Amin.